Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, uhayyikum bi tahiyatil Islam, tahiyat ahlil jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala sore hari ini atas izin Allah, ibu-ibu sekalian, kita diizinkan untuk bermajlis ilmu. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, majtama qaumun fi baitin min buyutillah. Tidak kumpul satu kaum di rumah di antara rumah-rumah Allah. Yatluna kitab Allah. Ada ayat Allah yang dibacakan. Wa yatadarasunahu fima bainahum. Lalu mereka saling mempelajari ayat itu. Illa nazalat alaihimus sakinah. Kecuali Allah akan turunkan, ini orang-orang yang rajin belajar, orang yang rajin majlis ilmu. Bahkan ketika usianya sudah 60 tahun, 70 tahun, di saat itulah sebenarnya keberkahan Allah turun. Karena makin tua seseorang, makin banyak uban di rambutnya. Iya. Makin banyak uban di rambutnya, makin lemah tulang-tulangnya, makin sadar dirinya. Yang paling dia butuhkan adalah ketenangan. Maka majelis ilmu adalah tempat terbaik mencari ketenangan. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan. Ibu-ibu yang kemudian susah mencari ketenangan di rumahnya, kata para ulama kami, kata para syekh kami di Sudan, carilah ketenangan dalam majelis ilmu. Maka dari majelis ilmu itulah ketika engkau pulang ke rumah, engkau membawa ketenangan yang sama di dalam rumah. Kadang-kadang ada seorang ibu yang mengatakan pada saya, Ustaz, mengapa rumah tangga saya susah untuk tenang, Ustaz? Lalu kemudian saya sempat tanyakan ke Syekh ketika kemarin balik dari S3 ke sana 2022 November. Saya tanyakan pertanyaan yang saya juga bingung cara menjawabnya. Ustaz, kenapa saya susah tenang di rumah? Lalu saya tanyakan ke Syekh. Kata Syekh, beritahu orang yang mencari ketenangan itu bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Bukharinya mengatakan ketenangan itu didapatkan di majlis-majlis ilmu. Kenapa para sahabat dahulu, Bu, kalau kemudian lagi banyak masalah di rumahnya, dia datangi majlisnya Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena Nabi yang mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali Allah turunkan ketenangan hati. Betullah firman Allah Azza wa Jal dalam Al-Quran di surah Al-Mujadalah, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Allah akan angkat derajatnya orang-orang yang beriman di antara kalian. Tidak cukup Allah, lalu Allah katakan walladzina utul ilma darajat, dan orang-orang yang mencari ilmu. Bapak Ibu sekalian, Abu Hurairah itu dari negeri Yaman. Dia orang yang subhanallah gak ngerti apa-apa, tapi karena seringnya bermajelis ilmu, dia punya ketenangan dalam menghafalkan Al-Quran, ketenangan dalam menghafalkan hadis-hadis, ketenangan dalam memberikan fatwa, ketenangan dalam kehidupannya. Abu Hurairah terlambat masuk Islam setelah Rasulullah wafat, 5.324 hadis. Seorang Abu Hurairah yang kata dia, kalau saya tidak bermajelis ilmu dalam sehari, ada yang kurang di hati saya. Kalau tidak bermajelis ilmu dalam sehari, apa, Bu? Ada yang kurang di hati saya. Seorang Umar bin Khattab bahkan mengatakan, kata Umar bin Khattab, banyak orang yang susah menahan diri dari dosa di luar majlis. Banyak orang yang susah menahan diri dari dosa di luar sana karena mereka tidak pernah menghadiri majlis-majlis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makanya majlis ilmu itu, Bu, kajian seperti ini dinamakan Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga. Taman surga itu dua, yang aslinya dan yang kemudian diberikan oleh Nabi sebagai ibaratnya, kiasannya. Taman surga aslinya ma baina baiti wa minbari, ada di Masjid Nabawi, antara rumahku dan mimbarku. Raudhatun min Riyadil Jannah, itu taman surga. Saya doakan yang belum pernah umroh, belum pernah haji, berangkat ke sana, lalu mudah-mudahan bisa masuk di dalam raudhah yang kata Nabi antara rumahku dan mimbarku, Raudhatun min Riyadil Jannah, taman di antara taman surga. Tapi Ustaz,
Tidak semua orang bisa ke taman surga yang ada di Masjid Nabawi. Tidak semua orang bisa hadir ke Madinah. Tidak semua orang sanggup membawa dirinya ke sana. Ada di antara orang-orang yang tidak mampu ke sana. Maka Nabi menamakan majlis ilmu. Kata Nabi SAW, siapa yang hadir di kajian, siapa yang hadir di majlis ilmu, maka dia berada pada raudun min riyadil jannah, taman di antara taman surga. Ibu-ibu sekalian, kalau ibu, mohon maaf ya Bu ya, kalau ibu punya masalah di luar sana, lalu kemudian masalah itu membuat ibu susah merasakan ketenangan di dalam rumah, ibu perlu keluar untuk cari kajian. Karena kadang-kadang Bu, masalah rumah, masalah anak, masalah suami terlalu berat untuk dipikul oleh seorang ibu. Maka subhanallah, mengapa menyelesaikan masalahnya jangan dengan fikiran Bu. Kalau dengan fikiran stres. Cara sederhana Bu, menyelesaikan masalah rumah tangga, ibu pergi kajian. Gak usah marah ke suami, gak usah marah ke anak. Kalau yang bikin masalah suami, jangan dimarahin Bu, gak selesai. Kalau yang bikin masalah anak, jangan dimarahin, gak selesai Bu. Besok kalau dia ulang lagi, ibu sudah marahin hari ini. Besok kalau diulang lagi, ibu tambah stres. Makanya subhanallah, ada seorang syekh kami di Sudan pernah mengatakan seperti ini. Kenapa banyak anak-anak yang bandel? Kenapa banyak anak-anak yang nakal? Kenapa banyak anak-anak yang membantah pada orang tuanya? Karena ibunya tidak stabil. Ibunya yang gak stabil Bu. Ustadz, apa yang dimaksud dengan tidak stabil? Sering marah. Mama tak? Siapa? Saya bilang tadi mamanya. Mamamu nak? Ada mamamu sini? Siapa yang bilang mamaku? Ada saya dengar tadi. Mama. Mamamu kah? Ada mamamu sini kah? Hah? Bukan? Oh iya. Kalau ada tunjuk nak supaya tidak marah-marah mamamu. Saya kasih berdiri. Yang mana mamamu? Tidak ada Ji? Masya Allah. Itu anaknya langsung bilang, mamaku Ustaz. Ya Allah, mana mi mama ini anak? Iya. Baik. Ternyata Bu, menyelesaikan masalah di rumah, apalagi seorang ibu, jangan dengan keemosian kita, jangan dengan ketidakstabilan kita. Seorang ibu kalau dia tidak stabil, anak tidak stabil, suami tidak stabil, rumah tangga tidak stabil. Maka kata Syekh, suruh orang-orang yang ingin menstabilkan dirinya datang ke majlis ilmu. Illa nazalat alaihi mustakinah. Karena Nabi yang menjamin. Kata Nabi, kami berikan kepadanya ketenangan hati. Mahal ini Bapak Ibu sekalian. Gak ada orang yang bisa membeli ketenangan hati. Sekaya apapun Bapak Ibu sekalian. Ketenangan hati ini kalau mau ditukar dengan sebuah mobil Alphard, gak bisa. Terlalu murah mobil Alphard. Mahal sekali ketenangan hati Bapak Ibu sekalian. Ini hal yang paling mahal. Makanya Allah katakan dalam surah Ar-Ra'd, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman dan hatinya jadi tenang karena berzikir pada Allah.